Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya izin dulu nih Bu, saya mau melakukan wawancara Bu, gak lama, sebentar aja. Ini berkenaan dengan pengambilan keputusan yang kaitan tugasnya dengan program yang sedang saya jalankan, yaitu program guru penggerak Bu. Ya, izin Bu ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terkait dari pertanyaan Ibu, mungkin sebagai seorang pemimpin, pastinya akan beragam kasus yang mungkin akan saya hadapi. Dan selama ini memang hal itu sering terjadi. Baik itu kasus yang keduanya benar-benar kasus itu benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar, agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mungkin di sini saya cara yang saya ambil untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut mungkin saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, baik dari guru atau pihak-pihak lain. Mungkin setelah permasalahan sudah dipahami, baru mungkin saya selanjutnya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau mungkin termasuk ke dalam dilema etika. Mungkin seperti itu, Bu. Iya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mungkin akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, kemudian membentuk faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, dan mungkin mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Mungkin seperti itu lah. Iya Bu. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Mungkin suara hati dan nalar harus berjalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil, kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Ya, mungkin di sini juga dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, kemudian berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir dengan berbasis peraturan, mungkin dengan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu baru membuat keputusan. Keputusan yang dibuat itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Luar biasa Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika, Bu? Kalau dalam kasus dilema etika itu mungkin pengambilan keputusan terkait dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan
menyederhanakan pokok permasalahan dan bersikap bijak. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan pasti ada kasus-kasus yang terjadi ya. Mungkin ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya hasil keputusan yang diambil, baik yang saya ambil. Pasti ada nanti yang tidak puas. Proses untuk dapat memberi pemahaman sebagian orang mungkin untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Itu menjadi sebuah tantangan. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Iya, Bu. Mungkin memberi pemahaman bagi orang yang ini ikhlas ya, untuk ikhlas menerima keputusan ya, harus istiqomah begitu ya. Iya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal tidak ada jadwal tertentu ya. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus, dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan secepatnya. Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi itu saya mungkin kalau ada beberapa kasus mungkin harus kita lihat dulu kasus mana yang harus diprioritaskan. Jadi tidak ada jadwal tertentu, itu tidak ada ya. Iya Bu. Iya. Adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ini komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Itu sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Itu intinya komunikasi yang baik lah. Kalau komunikasi kita baik, pasti akan ada yang membantu ya. Iya Ibu. Iya. Ini yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus. Itu harus bisa dilakukan lebih awal. Kemudian dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, atau untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau mungkin tidak merugikan pihak manapun. Iya. Luar biasa nih Bu. Iya. Ini jadi bahan ilmu juga buat saya Bu ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan. Luar biasa Bu hari ini. Terima kasih banyak Bu atas luangan waktunya Bu. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ilmunya nanti berguna untuk dipraktekkan di lapangan nanti. Bisa jadi pengalaman juga buat kami nantinya ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Izin Bu, saya mau melakukan ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu mengenai tugas saya tentang CGP ini Bu. Ya Bu. Iya, ini ngobrol-ngobrolnya tak lama Bu ya, sekitar 10 menit mungkin Bu. Boleh Bu. Iya, terima kasih Bu. Baik Bu, selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Menurut pemahaman saya, kalau dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar. Sedangkan bujukan moral situasi terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Benarkah begitu, Ibu? Iya, sependapat, Bu. Nah, berdasarkan dua sisi data selama ini, yang saya lakukan adalah saya menganalisis dulu permasalahan terjadi dari berbagai sudut pandang, baik moral maupun hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka benar lawan salah. Namun, jika kasus tersebut benar, lawan benar, maka masalah yang terjadi adalah dilema etika. Iya. Pendapat Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjabat, jika ada kasus yang terjadi di sekolah, baik dengan rekan guru maupun dengan wali siswa, lebih bijaknya ya saya mengidentifikasi dulu kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang mana yang lebih benar, karena saya yakin di antara dua kasus yang terjadi, walau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pasti ada satu kasus yang paling tepat dan benar, sehingga keputusan yang saya ambil menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Gitu, Bu. Iya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah pertama yang saya ambil tentunya adalah menentukan terlebih dahulu apa penyebab permasalahannya, siapa saja yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah untuk membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Iya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya lakukan adalah yang saya menganalisis terlebih dahulu, Bu. Menentukan apa solusi yang terbaik dan menyesuaikan dengan aturan yang norma yang berlaku, serta yang paling penting, Bu, adalah keputusan yang saya ambil ini nantinya bermanfaat bagi kepentingan umum. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika ini, Bu? Iya, Bu, yang menjadi tantangan bagi saya selama ini adalah, Bu, bagaimana mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, di mana saya dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, serta tidak merugikan salah satu di antara keduanya, Bu. Iya. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, Bu, untuk hal yang demikian, untuk masalah ringan biasanya langsung saya mengambil keputusan. Tetapi jika masalah itu kompleks, maka saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya uraikan pada nomor 3 tadi, Bu. Oh iya, berarti berdiskusi, Bu, ya? Menanyakan kepada orang terdekat yang bermasalah seperti itu, Bu, ya? Iya, Bu. Iya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu, Bu, karena dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, serta orang-orang terdekat dengan orang yang bermasalah tersebut, sehingga terbantu dalam mencari alternatif solusi, Bu. Iya, Bu. Yang terakhir, Ibu,
Dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya Bu, pelajaran yang dapat diambil adalah saya harus lebih bijaksana Bu dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik Bu. Iya, luar biasa Ibu. Wawancara kita Bu ya, ini jadi ilmu saya bagi saya juga Bu yang lagi menempuh pendidikan CGP ini Bu. Insya Allah untuk kedepannya mungkin saya bisa menerapkan di kehidupan saya juga Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya sama-sama Bu. Iya Bu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.